Halo semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga dalam kondisi yang sehat. Kembali lagi dengan video untuk screening saham. Kita akan memilih saham-saham yang menarik untuk swing trading saham di minggu depan. Sebelum lanjut ke pilihan sahamnya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video seperti ini lagi. Nggak usah lama-lama lagi, let's go! Oke teman-teman, kita mulai dari IHSG-nya dulu ya, seperti biasa. IHSG pada hari perdagangan terakhir di tanggal 18 Maret tutup minus 0,14% ya, ke angka 6954. Dan kalau kita lihat di candle mingguan ya, kita akan rubah candlenya ke candle mingguan dulu. Nah, di candle mingguan itu mulai muncul candle yang kurang enak ya, yaitu terjadi upper rejection ya, shadow-nya di atas itu lebih tinggi. Kalau kita lihat beberapa kali ketika mengalami hal seperti ini ya, tanda-tandanya IHSG bergerak terkoreksi. Kita bisa lihat ya di sini ya, upper shadow, koreksi, mulai bangkit, upper shadow di sini, koreksi. Sejauh ini dari tanggal Oktober sampai dengan hari ini, maka baru di minggu inilah muncul candle yang menurut saya kurang mengenakan ini. Jadi untuk itu teman-teman, trading plan-nya harus benar-benar dilakukan dan silahkan dieksekusi sesuai dengan trading plan yang telah disusun gitu ya. Jadi dengan pergerakan IHSG yang memang sudah mencapai titik puncaknya baru ya, ke angka 7.000-an, koreksi merupakan hal yang wajar selama koreksinya masih di angka-angka yang kita bisa ngelihat di sini ada area 6.700 ya sampai 6.750 sebagai salah satu yang harusnya paling tidak ke angka sana dulu ya. Kalau memang ini jebol, maka selanjutnya adalah di 6.400-an. Mudah-mudahan terkoreksinya hanya standar saja ya sampai 6.700-an. Tapi let's see, kita tetap harus berjaga-jaga gitu ya. Itu candle mingguannya. Kita kembali dulu ke candle daily. Dan sekarang kita ke berita komoditas dulu, karena beberapa minggu terakhir indeks kita itu banyak didorong oleh pergerakan komoditas. Yang pertama adalah komoditas dari nikel, di mana nikel ini sudah turun cukup tajam dari harga tertingginya di 3.700-an, sekarang sudah di angka 2.400. Kalau pergerakan dalam satu minggu itu nikel sudah terkoreksi kurang lebih 8% teman-teman. Kalau pergerakan sebulan tentu saja dia sebenarnya masih naik cukup tinggi gitu ya. Kita coba lihat ya. Ini kayaknya kurang valid nih perhitungan daily dan weekly-nya. Cuman chartnya yang berubah tapi kalkulasinya tidak berubah. Oke, gak apa-apa. Tapi setidaknya kita tahu bahwa yang nikel ini masih mengalami tekanan turun ya, karena kemarin sudah naik gila-gilaan juga. Kemudian ada batu bara, ini juga sudah mulai turun dari harga 440-an, kemudian bergerak ke 336, masih ada kemungkinan untuk penurunan gitu ya untuk batu bara ini, karena harganya juga masih cenderung mahal, dan dari sisi demand dan supply sepertinya mulai akan ada keseimbangan baru, karena kita tahu ya bahwa Ukraina dan Rusia mulai terus membicarakan perdamaian secara lebih intensif gitu. Jadi ketika itu sudah kembali normal, tentu saja harga batu bara secara harga karena mengikuti supply dan demand akan mengalami penyesuaian juga gitu teman-teman. Itu batu bara CPO terkoreksi cukup tajam dari 8.000 sampai ke 6.000, tapi ini juga masih mahal gitu ya, dan kita tahu bahwa mulai di beberapa hari lalu tidak ada lagi batasan mengenai harga acara tertinggi di minyak goreng. Jadi kalian bisa menemukan harga minyak goreng itu sekarang per 2 liter tuh hampir menyentuh 50.000 teman-teman. Ini salah satu dampak inflasi juga ya yang sangat terasa buat kita semua. Lalu ada minyak mentah. Minyak mentah ini stabil naik ya, kalau kalian bisa lihat grafiknya di sini. Tertingginya itu di harga 120 dan sekarang tuh mulai menyentuh di bawah 100 tapi rebound lagi ke angka 104. Jadi masih cukup bagus pergerakannya untuk komoditas di minyak. Itu gambaran sekilas tentang komoditas, karena komoditas ini merupakan sektor yang tadi ya yang mendorong pergerakan IHSG kurang lebih sebulan belakangan ini.
Nah, untuk pilihan sahamnya teman-teman di minggu depan, saya pertama ada GGRM ya, pecinta saham rokok. Kenaikannya sangat-sangat luar biasa ya, GGRM di hari terakhir naik hampir 10%, dan kenaikannya ini langsung menembus ya, menghajar. Saya pakai area ini aja. Nah, ini ada resisten yang sudah 2 kali gagal ditembus GGRM, dan hari terakhir terakhir perdagangan bursa itu menembus area ini dengan sangat-sangat bagus. Hanya saja memang volumenya kurang wah gitu loh, kurang meyakinkan secara volume, meskipun ya cukup besar juga. Kalian bisa lihat di sini ada volume yang bagus di sini, tapi si GGRM ini hari terakhir volumenya tidak sebesar di tanggal 24 Februari. Nah, bagi teman-teman yang akan entry, pertama kita akan masukkan dulu trading plan-nya, kita akan buy, kita akan tunggu dulu dia retrace karena dia sudah naik tinggi ya. Saya kalau sahamnya naik tinggi, saya akan tunggu dulu dia retrace gitu, dan di area 32.000 sampai 32.600. Jadi saya akan tunggu dulu di 32.500 dengan target ke sini ya. Kita lihat dulu. Ya. Ini area yang bisa dituju untuk GGRM selanjutnya ya. Ini ada gap yang cukup besar teman-teman di sini di GGRM yang dibuat di tanggal Juli tahun lalu, pertengahan Juli, ketika dia anjlok dari 40.000 ke 38.000. Jadi nextnya terdekat dia akan ke 38.000 sebelum menguji gap ini ya, ke 40.000. Kita akan masukkan di sini 38.000 dengan cut loss-nya. Kalau kita berhasil mendapatkan titik entry tadi, area sini menjadi cut loss ya, 30.500. 30.500. Ini memang swing cukup lebar ya. Jadi masih dapat 1/3 hampir untuk risk dan reward, yang menurut saya ini masih lumayan. Secara technical kita bisa melihat ya, akumulasinya bagus, top 5-nya 5-5-nya adalah sekuritas asing, money flow, makanya di sini kita bisa melihat foreign flow-nya tinggi mulai sejak Februari, mulai terjadi akumulasi dari asing di saham GGRM. Kemudian dari sisi MACD ya, MACD-nya mulai berpotongan ke atas. Dari sisi support resisten juga dia sudah menembus resistennya dia di 32.000-an, yaitu resistennya si GGRM. Itu untuk GGRM. Next kita ada ERA ya. ERA. Oke, ERA ini saya masukkan karena dari akumulasinya terlihat cukup bagus, ada big akumulasi di sini. Pada hari perdagangan kemarin secara MACD mulai terbentuk lagi histogram yang positif setelah sebelumnya turun ya, masuk ke histogram negatif di MACD-nya. Sekarang MACD-nya sudah di histogram positif. Terlihat ada double bottom, potensi double bottom di sini kalau misalnya ERA bisa break dari neckline-nya dia di 585. Saya kalau ketemu saham yang cukup menarik dari sisi akumulasi maupun indikator lain dan berusaha membentuk pattern, maka saya akan melakukan buy dalam porsi yang lebih sedikit dulu gitu ya. Jadi untuk ERA ini saya akan buy setengah dulu, dan saya akan tambah posisi ketika dia confirm double bottom. Jadi ketika dia breakout dari 585-nya gitu ya. Oke, kita mulai susun trading plan-nya. ERA plan buy-nya kita tawar sedikit 550 dengan target ke sini teman-teman ya, ke 625. Ke 625, lalu cut loss-nya ini ya, cut loss-nya di 520. Kurang lebih 1/2, jadi juga lumayan ya untuk trading plan-nya ERA. Next yang ketiga kita ada MNCN. Jadi MNCN ini memang cukup sering jadi salah satu saham tektokan saya juga
dia ada area range di 810 sampai dengan 860. Jadi kita kalau tarik mundur, memang ini sudah cukup lama MNCN suka berkonsolidasi di area ini, lalu dia mantul lagi naik kurang lebih di harga 1000, turun dan ketemu area ini lagi. Nah sekarang dia sudah keluar dari area ini, ketemu di garis MA 200. Kalau kita lihat ada akumulasi juga, jadi cukup menarik untuk memasukkan MNCN lagi dengan batas lossnya sebelum memasuki area konsolidasinya, karena kita bisa tunggu lagi nanti di bawah kalau dia kembali lagi ke area ini. Itu rencananya sekarang kita masukkan, kita akan coba tawar sedikit di 800 ini ya, di 875 dengan targetnya di 970. Cut loss 840. Gini ya, 1/2 untuk MNCN. Yang keempat, tadi kita punya GGRM ini consumer, ERA ini juga perdagangan ya, kemudian MNCN, lalu selanjutnya ada di sektor ayam-ayam, poultry ya. Jadi CPN itu minggu lalu cukup mengkhawatirkan karena dia tiba-tiba anjlok ya, dari range konsolnya dia anjlok di bawah sampai ke 5.300, tapi ternyata dia rebound dan kembali ke area konsolidasinya dia. Jadi dia sudah berada di area konsolnya dengan risknya yang sangat kecil kalau menurut saya. Jadi saya akan ikut memanfaatkan kesempatan ini. Akumulasinya juga bagus, top 5 akumulasinya dari sekuritas asing semua. Volume terakhir juga cukup ganteng ya untuk Cepin, bagus lah. Jadi kita akan masukkan Cepin dengan target ke 6.300 dengan harga entry-nya sekitar harga 5.800. 5.800, kemudian targetnya ke 6.300, cut loss-nya di 5.600. Jadi kurang lebih juga 1/2 ya untuk risk reward-nya. Yang kelima, saya ada saham BMHS. Jadi BMHS ini saham sektor healthcare ya, rumah sakit. Dia downtrend teman-teman, downtrend cukup parah, turun dari 1.100 hingga sekarang 700. Jadi kalau kita mau ukur penurunannya BMHS ini sudah mencapai turun sampai hampir 40% teman-teman, penurunannya BMHS dari bulan September tahun lalu. Nah sekarang kalau kita lihat ya dari pertengahan Februari, BMHS mulai konsolidasi dan terlihat area ini bisa menahan penurunan BMHS ya. Jadi sekitar harga 680. Kita akan masukkan itu sebagai area cut loss-nya 680. Kita akan coba tawar BMHS di 700 dengan target terdekatnya adalah di 850. Ya, cukup signifikan memang karena memang dia sudah turun dalam, dan kalau ada momentum nanti naik gitu ya, ini bisa menjadi saham yang kita gainnya cukup banyak, 21%. Kalau kita lihat secara akumulasi bagus ya. Akumulasi di sini secara volume memang belum terlalu mendukung teman-teman, dan konsolidasinya juga sudah cukup panjang sebenarnya dari 11 Februari hingga sekarang sudah 1,5 bulan lebih. Jadi dari track recordnya kita bisa melihat BMHS ini saham yang santai. Jadi kalau kalian suka saham yang cukup akseleratif gitu ya, naiknya cepat, saya rasa BMHS bukan saham seperti itu. Kalau kalian kurang tertarik bisa di skip dulu. Jadi saya memasukkan ini karena potensi risk rewardnya yang cukup bagus, menarik buat saya, dan laporan BMHS saya belum ngecek ya apakah sudah keluar atau belum. Kalau belum, mudah-mudahan di Q4-nya ketika dibuat setahun kan ada profit yang bagus untuk turn story dari BMHS ini. Itu saja secara teknikal. Foreign flow-nya juga tidak terlalu masuk di saham ini karena sebelumnya kita lihat dia foreign flow-nya itu tinggi ya di BMHS, tapi kemudian melemah juga. Jadi kita juga bisa melihat sambil kita memantau ya apakah asing kembali masuk ke BMHS ini.
Untuk BHMS yang keenam saya ada Antam. Oke. Antam saya masukkan kenapa? Karena kalau secara teknikal kita coba cek pakai Fibonacci, dia sudah turun sampai ke 38,2. Artinya kalau turun lebih dari itu lagi, Antam menjadi kurang terlalu menarik. Nah, kita kombinasikan Fibonacci dengan tradisional support and resistance, maka di sini ada area support di 2200. Maka saya akan coba menunggu Antam di 2200 atau melakukan action buy tergantung situasi pasar di hari Senin dan Selasa. Gitu teman-teman. Tapi saya estimasikan dengan harga 2200 dengan targetnya ke 2500 lagi, dan kita akan cek ya. Titik cut loss-nya di 2100. Kurang lebih seperti ini untuk Antam 1/3. So it's okay ya untuk risk reward-nya. Dari sisi akumulasi small distribusi, kita bisa melihat memang sebelah kanan ini distribusinya cukup besar dari salah satu sekuritas. Tapi itu balik lagi ya, bandarmologi bukan segalanya, technical bukan segalanya, gimana kita bisa menggabungkan hal-hal itu. Yang menarik lagi, setelah volume yang besar banget di sini yang memaksa Antam turun, selanjutnya sebenarnya penurunan Antam itu volumenya tergolong kecil teman-teman. Jadi meskipun sudah turun cukup dalam, tapi volumenya tidak terlalu besar. Kalau kalian lihat, justru foreign flow-nya Antam ini ketika terjadi kenaikan, foreign flow-nya masih terus naik ya, terus masuk ke dalam saham Antam ini. Itu untuk Antam, yang posisinya kita akan menunggu ya, menunggu koreksi lebih lagi, sedikit lagi sebenarnya untuk Antam. Dan terakhir adalah AALI di sektor CPO yang juga komoditasnya sedang terkoreksi. Saya akan menunggu AALI di angka 11 ribuan ya, di angka 11.200 lah kira-kira untuk AALI. Kenapa? Karena tanggal 10 Maret sempat menyentuh area ini dan langsung di cover naik lagi. Sementara harga CPO-nya sedang terkoreksi, mudah-mudahan dikasih lagi di angka sini dan ada rebound sehingga kita bisa masuk 11.200 dengan target ke 13.000 ya, 13.000. Cut loss-nya kita akan gunakan titik ini ya, 10.500 sebagai area cut loss-nya. AALI. Ya, itu dia teman-teman. Ada hampir 1/3 lah ya untuk AALI. Jadi di minggu depan inilah 7 pilihan saham yang masuk dalam watchlist trading plan saya. Ini saya ganti dulu nih. Maret ya. Maret. Itu dia teman-teman, sudah ada 7 saham yang kita bahas, GGRM, ERA, MNCN, Cepin, BMHS, Antam, dan AALI sebagai watchlist trading plan saya di minggu depan. Nah itu dia teman-teman review dan analisa saham pilihan untuk swing trading saham di minggu depan. Semoga analisa yang sudah kita lakukan ini bisa membantu teman-teman memberikan referensi dan insight. Dan sekali lagi ini bukanlah ajakan maupun rekomendasi untuk jual plan saya yang ditujukan untuk sharing dan bahan diskusi. Semoga video ini bisa membantu kalian semua. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, subscribe, like, share, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Feel free guys, kalau kalian lagi mengincar saham atau tertarik untuk saham tertentu, kita bisa diskusi bareng-bareng di sana. Sampai ketemu di next video. God bless you. Bye-bye.